kuliah kerja nyata merupakan pengabdian kepada masyarakat dengan tingkat keilmuan atau sektoral pada waktu dan tempat tertentu. Dengan adanya kegiatan KKN, mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu atau pengetahuan yang didapat selama proses perkuliahan. Melalui kegiatan KKN, mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan. Namun, yang terpenting dalam kegiatan KKN ini yaitu tidak peduli dari mana latar belakang dan jurusan mahasiswa masing-masing. Kegiatan KKN ini agar mahasiswa dapat mempelajari dinamika kehidupan di tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saltean Muwardi, S1 G1 17015 dari Universitas Saloleo jurusan Teknik Sipil. Kami dari kelompok KKN dari Desa Lawila, Kecamatan Kona, Kabupaten Konawe Selatan. Perkenalkan, nama saya Fani Hartati, I1A1 17157, Universitas Halu Oleo, Fakultas Pertanian, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Putri Laksari, A1B1 17014 dari Universitas Halu Oleo, Pendidikan Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Sri Suparjatmi, I1 A1 17143, Universitas Halu Oleo, Fakultas Pertanian, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Yuni, Ki1A 117 170 dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Pertanian, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Baik Bapak Ibu dan juga mahasiswa peserta KKN yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penyematan alma mater secara simbolis kepada perwakilan mahasiswa peserta kuliah kerja nyata reguler Universitas Halu Oleo. Kami mengundang dengan hormat Bapak Rektor untuk menyematkan alma mater. Mohon mendampingi Ketua Panitia Pelaksana. Baik Bapak Ibu dan juga mahasiswa peserta KKN yang kami hormati, dengan berakhirnya penyematan alma mater secara simbolis, maka berakhirlah pula rangkaian acara pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kami mahasiswa KKN dari Universitas Halu Oleo tahun 2020 yang KKN di Desa Lawila ingin sedikit bertanya kepada Bapak, sekaligus Bapak pemimpin dari desa ini, itu Kepala Desa Lawila. Baik Pak, pertanyaan kami, bagaimana menurut Bapak kesan dari mahasiswa KKN sendiri di Desa Lawila ini Pak? Baik, makasih. Jadi apapun kesan yang saya terima atau yang sejak
KKN pertama kali datang di sini melapor, itu pertama kan ada dari perwakilan dari mahasiswa yang sebanyak 5 kelompok itu. Jadi kesan saya merasa bahagia, senang karena dengan adanya KKN dari Universitas Haloleo, dan saya yakin bisa membantu dalam hal program pemerintahan di desa. Jadi untuk itu kesan yang paling utama itu kebahagiaan saya, kemudian rasa senang saya, yang berarti desa kami itu dipercaya oleh universitas tersebut, sehingga dengan senang hati saya menerima KKN Unhalu tersebut. Walaupun berapa sebenarnya saya terima, namun keadaan tempat yang tidak memungkinkan, sehingga saya hanya dapat menerima 5 kelompok tersebut. Penerimaan mahasiswa KKN oleh Pakuswara selaku Kepala Desa Lawoila, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, yang berlangsung pada tanggal 17 November 2020. Penerimaan ini berlangsung di Balai Desa Lawoila. Setelah melaksanakan penerimaan, kami peserta KKN rapat untuk menentukan koordinator desa atau Kordes dan koordinator lapangan atau Korlap untuk memantau kegiatan dan program kerja selama 30 hari ke depan. Untuk proker bakti sosial, kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat 20 November 2020. Untuk tempat pelaksanaannya, kami memilih tempat ibadah seperti masjid dan musola, dikarenakan tempat tersebut setiap hari digunakan. Jadi kami peserta KKN berinisiatif untuk membersihkan agar tempat ibadah tersebut tetap nyaman untuk digunakan pada saat beribadah. Untuk kegiatan bakti sosial, kami melaksanakannya setiap hari Jumat agar jamaah melaksanakan ibadah sholat Jumat. Selain bakti sosial untuk membersihkan masjid dan musola, kami juga melaksanakan kerja bakti, yaitu dilaksanakan setiap hari Sabtu, yakni dimulai tanggal 21 November dan Minggu 22 November. Pada hari tersebut, kami membersihkan balai desa seperti menyemprot rumput, memangkas rumput, menyapu, membersihkan sampah, membakar sampah, serta merenovasi gerbang seperti mencat ulang gerbang agar terlihat bersih dan terawat. Pendataan penerima manfaat anak untuk usia 0-2 tahun dan anak usia 2-6 tahun berlangsung selama 2 hari, yaitu pada tanggal 21 November sampai 22 November 2020. Pendataan ini diamanakan Pak Desa kepada kami agar pendataan dapat selesai dengan cepat, dikarenakan jumlah warga Desa Lawoila yang terbilang cukup banyak, sehingga dengan adanya kami, pendataan terselesaikan tepat waktu. Penempelan brosur tentang edukasi selama COVID-19 dilaksanakan pada hari Minggu 29 November 2020. Brosur ini ditempelkan pada tempat umum yang sering dikunjungi anak kecil seperti sekolah dan TPA. Brosur yang berisikan tentang apa itu COVID-19, bagaimana cara agar terhindar dari COVID-19, dan makanan apa saja yang baik dikonsumsi selama masa pandemi. Dengan begitu diharapkan agar anak-anak lebih paham tentang COVID-19. Pemasangan baliho tentang COVID-19 di gerbang selamat datang yang dilaksanakan di Desa Lawoila pada tanggal 28 November tahun 2020. Pembagian masker yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2020. Pembagian masker ini dikhususkan untuk siswa-siswi SD 01 Lawoila. Di tengah masa pandemi seperti ini,
Masker adalah benda yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita, apalagi anak-anak yang rentan terkena penyakit. Pada tanggal 5 Desember 2020, kami melakukan proker selanjutnya, yakni pembuatan papan nama aparat desa, meliputi papan nama kepala desa, sekretaris, bendahara, serta RT, RW, dan kepala dusun. Senam sehat. Jadi di dalam KKN kita itu dalam desa Lawila kita itu ada proker senam sehat yang dimana seluruh warga desa Lawila itu harus mengikuti senam sehat. Senam sehat ini juga bertujuan untuk mengurangi dampak yang akan terjadi ketika masyarakat itu terpapar virus corona. Karena dengan senam ini masyarakat itu daya tahan tubuhnya itu kembali fit dan bisa terhindar dari yang namanya virus corona. Dan alhamdulillah masyarakat desa Lawila juga merespon sangat baik dengan adanya lomba senam sehat, salah satu proker dari teman-teman atau kelompok KKN dari desa Lawila. Lomba ceria anak. Di sini dalam lomba ceria anak kita juga menggelar beberapa lomba. Yang pertama itu azan, baca surat pendek, bola dangdut, kerupuk, makan kerupuk, dan membaca dan lomba mengaji. Jadi di dalam lomba-lomba ini bertujuan untuk membangun bagaimana atau menghidupkan bagaimana desa itu kembali. Dimana yang juara-juara di lomba ini adalah lomba-lomba anak-anak yang memang rajin dan anak-anak yang sangat pintar di bidangnya dalam ikut lomba ini. Dimana juga lomba ini dapat membangkitkan atau semangat dari adik-adik dari desa Lawila. Karena kita dikarenakan baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan terakhir Pak, kira-kira Pak sedikit pesan dari Bapak untuk teman-teman KKN dari desa Lawila. Baik, kalau masalah pesan itu saya kira tidak ada pesan yang jelek ataupun yang menjerumuskan daripada peserta KKN ini. Yang pertama itu pesan saya, setelah sepulangnya dari KKN di Lawila ini, saya harapkan pada peserta KKN Universitas Halu Oleo ini, saya harapkan apabila kembali di kampusnya, jadi saya harap bisa mengembangkan atau langsung bisa mengamalkan apa yang telah ditimba ilmu-ilmu yang ada di desa kami. Dan saya harap apabila ada yang baiknya, itulah yang dikembangkan ataupun nantinya apabila sudah selesai masa kuliahnya bisa terjun di masyarakat dengan dengan perilaku-perilaku yang sebagaimana yang telah berlaku atau yang telah dilakukan di desa Lawila ini. Dan saya sangat terima kasih kepada peserta KKN ini. Selama KKN di sini, saya merasa senang, kemudian perilakunya tidak begitu tidak ada yang berbuat atau bersifatnya negatif. Dan alhamdulillah sampai pada hari ini semua peserta KKN itu saya anggap itu kayak anak sendiri dan merasa menyatu dengan kami, sehingga sampai saat ini kalau mau saya lepaskan begitu kayak berat hati. Namun apalah artinya juga kalau saya tidak melepaskan, karena itu adalah tugas-tugas
daripada KKN itu sendiri. Maka dengan ikhlas saya lepas dengan ya kalau dikatakan sedih, menangis pun nggak mungkin. Nah, kepada semua peserta KKN, pesan saya yang terakhir, jangan hanya sekali ini. Jangan anggap selesai KKN maka selesailah juga hubungan kita dengan masyarakat Desa Lawila. Tetapi saya harap silaturahmi, bila mana ada kesempatan, saya harapkan bisa berkunjung ke Desa Lawila. Pintu kami terbuka untuk adik-adik peserta KKN. Saya kira begitu pesan kami. Mudah-mudahan adik-adik peserta KKN bisa juga memaafkan apa kesalahan-kesalahan atau perilaku-perilaku dari kami, baik itu pribadi dari keluarga kami ataupun dari masyarakat dan aparat kami. Demikian, terima kasih atas kehadiran daripada KKN Unhalu. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa, jawaban yang sangat membangun untuk teman-teman KKN dari Universitas Saloleo di lokasi Desa Lawila. Terima kasih Pak. Malam penarikan peserta KKN reguler di Desa Lawila pada tanggal 15 Desember 2020. Dan pada saat itu pula adalah hari terakhir untuk kegiatan KKN, di mana di hari itu juga para peserta harus menyelesaikan program kerja yang telah mereka buat selama kurang lebih 30 hari. Teruntuk lokasi KKN kami mengadakan malam penarikan pada tanggal 14 Desember. Selain penarikan, kami juga membagikan hadiah kepada para pemenang lomba ceria anak yang kami laksanakan, yaitu lomba balap karung, tari kelereng, makan kerupuk, bola dangdut, hafalan, dan lomba azan. Selain itu, ada beberapa persembahan tampilan seni, salah satunya yaitu kasidah. Tampilan tersebut dipersembahkan. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang kesan dan pesan saya selama KKN di Desa Lawila tahun 2020. Jadi kesan saya bagaimana keramahan dari anak-anak di sini. Mereka itu sangat semangat dengan pengurus yang ada di Desa Lawila. Mereka itu sangat ramah sama kami, mereka juga terbuka sama kami. Ditambah lagi masyarakatnya juga sangat ramah. Ditambah lagi Pak Desanya yang sangat humoris, yang selalu menceritakan kita cerita-cerita lucu, yang selalu menasihati kita sehingga membuat kita nyaman di satu. Itu kesan yang sangat berarti. Dimana juga kita belajar banyak hal. Kita belajar tentang bagaimana ketika kita berada di kita di masyarakat, bagaimana implementasi kampus kita implementasikan ke masyarakat. Jadi dalam KKN ini hal yang sangat berkesan itu sangat banyak, tapi yang berkesan itu adalah bagaimana keramahan masyarakat itu datang. Terus pesan saya semoga KKN reguler UHU ini setiap tahunnya harus berlanjut, dan bagaimana mahasiswa bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang ada di kampus untuk praktik langsung di lapangan, di desa, dan kalau bisa tolonglah sebagai mahasiswa KKN 2020 selalu menjaga marwah-marwah dari mahasiswa tersebut, marwah dari kampus tersebut, dan marwah dari desa tersebut. Jadi kita terus semangat tercapainya KKN yang baik di desa. Akhir kata sedikit Pesan saya untuk KKN-KKN selanjutnya agar pihak kampus lebih memperhatikan mahasiswa yang melakukan KKN, khusus untuk DPL, agar lebih membimbing mahasiswanya agar program kerja yang dilakukan itu lebih terarah. Terima kasih. Pesan saya selama KKN di Desa Lawila yaitu pada saat susahnya kami mencari tempat untuk melakukan KKN,
pada saat kita bikin ID card sendiri, cetak baliho sendiri, kumpul-kumpul uang seribu, terus dapat teman baru, keluarga baru, serta susahnya pada saat kami cari jaringan untuk melakukan kuliah online atau tidak, pada saat kami upload aktivitas harian. Pesan saya selama KKN di Desa Lawila yang pertama, karena KKN kali ini di masa pandemi, jadi kita kesulitan untuk menentukan lokasi. Sekalipun kita dapat lokasi KKN tersebut, terkendala lagi jaringan untuk mengupload video maupun foto dalam link official KKN. Pesan saya terhadap masyarakat di Desa Lawila tersebut cukup baik karena masyarakatnya ramah-ramah dan anak-anaknya juga ramah-ramah. Jadi kita di sana seperti disambut seperti keluarga sendiri. Adapun pesan yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa KKN untuk tahun depan agar tetap menjaga nama baik kampus dan menjalankan program KKN sesuai dengan tujuan pertama, tidak membuat kekacauan atau memperburuk nama kampus. Pesan saya untuk KKN yang telah berlangsung sebelum-sebelumnya maupun KKN yang akan berlangsung berikutnya diharapkan agar lebih disiplin dan sesuai arahan oleh dosen pembimbing agar lebih terlaksana sesuai jadwal dan selesai tepat waktu. Untuk kesannya, saya rasa tahun ini adalah KKN yang paling berbeda karena terhalang oleh pandemi COVID-19 dan kami mahasiswa dituntut untuk mencari lokasi atau tempat KKN sendiri dan menentukan kelompok masing-masing. Namun, kami dapat menyelesaikan KKN dengan tepat waktu dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh para pembimbing. Dan saya rasa KKN tahun ini sangat luar biasa. Pesan saya untuk KKN selanjutnya adalah mahasiswa itu harus kompak dalam menjalankan proker dan saling mengingatkan, baik itu dalam melaksanakan proker maupun yang lainnya. Saya selama saya KKN di Desa Lawila adalah dengan adanya KKN ini saya banyak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman, mendapatkan teman-teman yang selalu mengingatkan saya. Dengan adanya teman-teman dan kerjasama yang baik sehingga semua program kerja terlaksana dengan baik. Dan masyarakat yang ada di Desa Lawila sangat antusias, terutama anak-anaknya. Anak-anak di Desa Lawila sangat menyambut mahasiswa dengan baik. Mereka sangat senang dengan adanya anak KKN. Dan KKN ini sangat berbeda dengan sebelumnya, di mana mahasiswa itu mencari lokasi sendiri.